Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirestiana Lihawa dengan NIM 221424011. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dan UAS mata kuliah Kebijakan Publik yang diampuh oleh Bapak dosen Dr. Roni Lukum SPD MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kritik terhadap kebijakan publik dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di Indonesia. Namun, berbagai kebijakan yang seharusnya menjadi pedoman justru sering mendapatkan kritik karena tidak berjalan sesuai harapan. Kritik ini muncul dari akademisi, masyarakat, hingga lembaga pengawasan. Yang pertama, ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Walaupun aturan sudah dibuat dengan jelas, pelaksanaan di lapangan sering berbeda-beda. Ada kasus yang ditangani cepat, tetapi kasus serupa bisa memakan waktu lama. Perbedaan sikap antar aparat di berbagai daerah juga membuat masyarakat merasakan bahwa hukum belum ditegakkan secara adil. Ketidakkonsistenan ini melemahkan kepercayaan publik dan menimbulkan anggapan bahwa hukum dapat berubah tergantung siapa yang terlibat. Yang kedua, pengaruh kepentingan politik. Banyak kebijakan hukum dinilai belum bebas dari kepentingan politik. Dalam beberapa situasi, keputusan hukum bisa dipengaruhi kekuasaan atau posisi tokoh tertentu. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa hukum masih cenderung tumpul ke atas, tajam ke bawah. Padahal penegakan hukum seharusnya bersifat netral dan bertujuan menjaga kepentingan masyarakat luas. Yang ketiga, regulasi yang tumbang tindih dan tidak jelas. Sebagian regulasi di Indonesia masih memiliki kekurangan baik dari segi kejelasan maupun keselarasan antara aturan. Tumpang tindih kebijakan menyebabkan aparat bingung dalam menjalankan tugas. Selain itu, celah hukum yang muncul bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Kebijakan yang tidak dirumuskan dengan baik otomatis menghambat efektivitas penegakan hukum. Yang keempat, akses keadilan yang belum merata. Tidak semua warga negara memiliki kemampuan yang sama dengan mengakses proses hukum. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, kelompok berpenghasilan rendah, atau yang kurang memahami prosedur hukum sering menghadapi kesulitan biaya. Jarak dan minimnya bantuan hukum membuat sebagian orang sulit mencari keadilan. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum belum sepenuhnya berpihak pada semua lapisan masyarakat. Yang kelima, korupsi dan lembaga penegakan hukum. Korupsi masih menjadi tantangan besar. Kasus suap di tingkat penyelidikan, penuntutan, hingga peradilan membuat masyarakat ragu terhadap integritas aparat. Ketika keadilan bisa dibeli, wibawa hukum melemah dan hasil keputusan tidak mencerminkan kebenaran. Perbaikan kebijakan pada sektor ini menjadi sangat penting agar rasa percaya publik dapat tumbuh kembali. Yang keenam, kurangnya transparansi dalam akuntabilitas. Beberapa kebijakan penegakan hukum belum menyediakan ruang cukup bagi publik untuk mengawasi prosesnya. Informasi tidak selalu terbuka, laporan kasus sulit diakses, dan mekanisme pengawasan internal cenderung tertutup. Minimnya transparansi membuat proses hukum rawan dipertanyakan dan melemahkan akuntabilitas lembaga penegakan hukum. Yang ketujuh, kualitas dan profesionalitas aparat yang belum merata. Nah, aparat penegak hukum memiliki peran kunci, namun kualitas sumber daya manusia masih beragam. Ada aparat yang sudah profesional, tapi ada juga yang masih kurang pengalaman.
minim pelatihan atau bekerja dalam sistem yang penuh tekanan. Akibatnya terjadi kesalahan prosedur, penyelidikan tidak maksimal atau penanganan kasus tidak sesuai standar. Yang ke-8, kebijakan yang belum menjawab tantangan kejahatan modern. Perkembangan teknologi membawa bentuk kejahatan baru seperti penipuan digital, pencurian data, dan kejahatan siber lainnya. Namun regulasi dan kebijakan tidak selalu mengikuti perkembangan tersebut. Aparat yang tidak dibekali kemampuan khususnya akan kesulitan menindak pelaku sehingga kejahatan digital semakin marak. Yang ke-9, beban perkara di pengadilan yang terlalu tinggi. Pengadilan menangani ribuan kasus setiap tahun. Hakim yang jumlahnya terbatas harus menyelesaikan perkara dalam waktu yang singkat. Beban yang besar ini membuat kualitas persidangan tidak maksimal. Proses bisa berlangsung lama dan putusan berisiko tidak mendalam. Yang ke-10, lemahnya perlindungan untuk kelompok rentan, yaitu kelompok seperti perempuan, anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas sering mengalami hambatan ketika berhadapan dengan hukum. Proses pelaporan yang rumit, minimnya fasilitas pendukung, dan kurangnya pemahaman aparat membuat mereka tidak merasa aman. Kebijakan publik belum sepenuhnya mengutamakan perlindungan khusus bagi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih. Berbagai kritik ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dalam penegakan hukum di Indonesia masih membutuhkan banyak perbaikan. Tujuannya bukan untuk menyalahkan, tetapi sebagai dorongan agar pemerintahan, aparat, dan masyarakat bersama-sama membangun sistem hukum yang lebih kuat, adil, dan transparan. Ketika penegakan hukum berjalan dengan baik, kepercayaan publik akan meningkat dan kehidupan bernegara akan menjadi lebih stabil. Dan penyampaian materi dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.